Selamat siang Bapak Ibu yang telah hadir pada siang hari ini dalam melaksanakan webinar rutin kita dengan topik refleksi pembelajaran, pengorganisasian pembelajaran. Semoga kita mendapatkan pembelajaran yang sangat baik pada hari ini ya Bapak Ibu. Yang terhormat Kepala Sekolah TK Kasih Maitreya Miss Rini Septiani Muhti Esos. Yang terhormat Pengelola KB Kasih Maitreya Miss Ismia. Dan Bapak Ibu yang telah hadir pada webinar siang hari ini. Dan kedua narasumber kita yaitu Miss Devi Aprilianingsih dan Miss Inggi. Oke, sebelum melaksanakan webinar ini, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa agar kegiatan kita berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Miss Nida boleh bantu share ya? Suaranya nggak muncul, Miss. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya kata sambutan Kepala Sekolah TK Kasih Maitreya yaitu Miss Rini Septiani Mukti. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih banyak kepada OS pada siang hari ini, Miss Suci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat rahmat, karunia, serta kasih yang selalu tercurah atas diri kita. Kita berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa belajar, beribadah di komunitas belajar PAUD HI, PAUD berkualitas TK Kasih Maitreya, yang pada siang hari ini berkolaborasi dengan komunitas belajar Nafa Damaseka Kasih Maitreya Desa Beting.
Salawat dan salam harus sama-sama kita hadirkan pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari sama-sama kita niatkan pertemuan kita pada siang hari ini sebagai amal jariah kita, ya, sama-sama menuntut ilmu sehingga kita bersama eh, saling mengisi, ya, saling menyemangati dan memotivasi untuk terus belajar menjadi pendidik PAUD yang menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional. Nah, mungkin dari beberapa teman-teman yang tergabung di kegiatan kita pada siang hari ini, kaget gitu ya, biasanya kita komunitas belajar dilakukan di setiap hari Sabtu, ya, akan tetapi karena keterbatasan kondisi dan lain sebagainya teknis, kadang kita selalu mengalami kendala ya di hari Sabtu. Itu komunitas belajar sebagai sarana kita untuk sama-sama belajar dan menguatkan peran kita sebagai fasilitator di kelas, maka kita harus mencoba berpikir secara dinamis ya. Kita harus membuka paradigma berpikir kita untuk lebih dinamis, sehingga komunitas belajar ini menjadi komunitas yang dinamis juga gitu ya. Bahwa kita belajar sama, tidak terpaku pada waktu, dan kita sesegera mungkin untuk mengevaluasi ya, merefleksi sesuai dengan alur dari komunitas belajar kita ya. Jadi hari ini kita akan merefleksi topik pengorganisasian pembelajaran. Kadang ketika kita di awal tahun ajaran kita sibuk membuat yang namanya kurikulum satuan pendidikan. Kita sibuk membuat kalender pendidikan, kita sibuk membuat program semester. Akan tetapi kita melupakan pentingnya refleksi, ya, evaluasi untuk jalannya pembelajaran dari tahun ajaran awal di bulan Juli sampai sekarang. Sudah tidak terasa ini sudah memasuki bulan keempat. Pasti banyak sekali ya hal-hal yang dialami atau dihadapi oleh para guru-guru PAUD terutama ya. Baik itu dari penanganan anak, baik itu dari pembelajaran di kelas, juga mungkin saja juga tentang asesmen dan lain sebagainya. Nah, komunitas belajar sebagai tempat untuk kita sama-sama mengevaluasi capaian dari pembelajaran itu, mari kita sama-sama membuka lagi ya buku-buku kita, ya, modul-modul kita yang sudah kita buat. Kita coba evaluasi apakah yang sudah kita rencanakan itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik di lapangan. Kadang kita merencanakan tanpa mungkin melihat ya. Kita beruntung di dalam komunitas belajar ada siklus inquiry. Kita diajak untuk mengevaluasi secara rutin. Nah, saya berharap pertemuan kita pada siang hari ini kita sama-sama belajar terkait refleksi pengorganisasian pembelajaran. Mari kita sama-sama mulai mengukur diri kita, ya, pembelajaran yang ada di kelas apakah sudah berjalan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, ya, berpusat pada peserta didik, ataukah kita masih ada banyak sekali kekurangan-kekurangan yang seharusnya kita bisa optimalkan. Saya berharap semua aktif memberikan pendapat, aktif memberikan masukan, aktif membuka cakrawala literasi kita, ya, sehingga nanti yang akan mendapatkan ya manfaat dari komunitas belajar ini adalah peserta didik kita, ya, karena sesuai dengan tiga ide besar komunitas belajar, salah satunya adalah berfokus pada capaian belajar peserta didik. Semoga segala niat baik dari narasumber, niat baik dari semua anggota yang hadir pada siang hari ini dicatat agar menjadi pahala yang terbaik, menjadi amal jariah yang nanti akan menerangi kita di yaumil akhir. Demikian kata sambutan ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Miss Rini, semoga bermanfaat bagi kita semua.
Baik, kegiatan selanjutnya yaitu paparan materi dari kedua narasumber kita. Kepada Miss Devi, apakah sudah siap? Miss Devi, apakah sudah siap? Narasumber kita yang pertama, apakah suara saya kurang terdengar? Maaf Miss, agak terputus-putus ya Miss Ci. Bagaimana Baik, Miss Devi? Apakah apakah sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah siap Miss. Oke, kepada Miss Inji, apakah sudah siap? Panggil. Apakah jaringan saya terputus-putus ya, Miss? Tidak lancar, Miss Suci. Lancar, saya dengar lancar. Oke, baiklah, kita akan mendengarkan paparan materi kita dari narasumber yang pertama, yaitu Miss Devi Aprilianingsih. Disilakan. Baik, terima kasih Miss Suci. Apakah suara saya terdengar Miss Suci? Oke, sangat terdengar, Miss. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss Devi, Selamat story, Miss Devi satu ruangan sama yang lain ya. ya, Miss. Ya, yang lain di mute dulu laptopnya. Storing. Storing itu ada bunyi "ing" gitu. Ada. Cek. Gimana Miss? Masih baik. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Sekolah TK Kasih Maitria, Miss Rini Setiani Musti Esos, Pengelola KB Kasih Maitria, Miss Isnida, dan teman-teman yang hadir pada siang hari ini. Baiklah, di siang hari ini izinkan saya untuk menyampaikan materi dengan topik refleksi pengorganisasian pembelajaran. Sebelum itu, saya mau menyapa dulu Miss-Miss yang belum kameranya terbuka ini. Boleh dibuka ya, Miss, supaya kita terlihat bertatapan muka gitu. Walaupun kita jauh ya, Miss ya. Baik, izin share screen Miss-Miss semuanya. Apakah sudah terlihat Miss Suci? Sudah, Miss. Sudah, Miss. Baik, pada siang hari ini saya ingin menyampaikan tentang refleksi pengorganisasian pembelajaran. Refleksi adalah proses berpikir secara mendalam dan kritis tentang pengalaman atau tindakan yang telah dilakukan untuk memahami apa yang berjalan dengan baik, apa yang tidak, dan bagaimana hal tersebut dapat ditingkatkan di masa depan. Jadi refleksi ini juga sangat penting untuk kita semuanya untuk memperbaiki ke depannya bagaimana supaya untuk berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Selanjutnya, pengorganisasian pembelajaran adalah proses pengaturan dan penyusunan berbagai elemen yang terkait dengan kegiatan belajar mengajar sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Pengorganisasian pembelajaran ini melibatkan penataan kurikulum, metode pengajaran, lingkungan belajar, dan evaluasi perkembangan siswa
yang bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang terstruktur, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Semua ini penting agar proses belajar mengajar bisa berlangsung secara optimal. Berikut adalah beberapa poin kunci refleksi pengorganisasian pembelajaran. Yang pertama, tujuan dan hasil pembelajaran. Tujuan dan hasil pembelajaran ini mengevaluasi tujuan pembelajaran yang telah tercapai dan bagaimana hasilnya bagi peserta didik. Yang kedua, metode pengajaran. Metode pengajaran ini juga sangat penting untuk memastikan bahwa proses belajar mengajar berjalan efektif dan menyenangkan. Yang ketiga, keterlibatan siswa. Keterlibatan siswa dalam pengorganisasian pembelajaran sangat penting untuk memastikan mereka aktif dan semangat belajar. Yang keempat, sumber daya dan materi. Untuk melakukan refleksi pengorganisasian pembelajaran, berbagai sumber daya dan materi bisa sangat penting membantu dengan cara dokumentasi pembelajaran dan laporan umpan balik. Yang kelima, lingkungan belajar. Lingkungan belajar memegang peran penting dalam pengorganisasian pembelajaran agar lingkungan pembelajaran tercipta dengan yang menyenangkan bagi guru baik peserta didik. Yang keenam, umpan balik dari siswa. Dengan mendengarkan apa yang mereka rasakan, guru dapat membuka wawasannya untuk perbaikan. Bagaimana supaya tujuan pembelajaran itu tercapai dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan kepada peserta didik. Selanjutnya, pengembangan profesional guru. Guru yang terus meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka akan lebih mampu memberikan pembelajaran yang berkualitas. Selanjutnya, rencana tindak lanjut. Dalam refleksi pengorganisasian pembelajaran adalah langkah-langkah konkret yang diambil berdasarkan temuan refleksi yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran supaya pembelajaran berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang memuaskan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita harapkan. Selanjutnya, langkah-langkah refleksi pengorganisasian pembelajaran. Yang pertama, analisis hasil. Menilai hasil belajar siswa dan keterlibatan mereka selama pembelajaran. Yang kedua, umpan balik. Mengumpulkan umpan balik dari siswa dan guru tentang pengalaman belajar mereka. Yang ketiga, identifikasi kekuatan dan kelemahan. Mengidentifikasi apa yang berjalan baik dan area mana yang membutuhkan perbaikan. Yang keempat, rencana tindakan. Mengembangkan rencana untuk memperbaiki kelemahan yang ditemukan dan memperkuat aspek yang sudah baik. Yang kelima, menerapkan perbaikan. Menerapkan perubahan berdasarkan refleksi untuk meningkatkan pengorganisasian pembelajaran di masa mendatang. Selanjutnya, pengorganisasian pembelajaran. Dalam pengorganisasian pembelajaran terdapat tema, di mana tema ini yang sudah ditentukan oleh kurikulum Merdeka yang kita sedang jalankan pada saat ini. Adapun tema-temanya yaitu yang pertama, Aku Cinta Indonesia, yang kedua, Aku Sayang Bumi, yang ketiga, Bermain dan Bekerja Sama, dan yang keempat, Imajinasiku. Selanjutnya, topik. Topik bagian dari materi pelajaran yang lebih spesifik. Misalnya pada tema Aku Sayang Bumi. Topiknya adalah tubuhku sehat.
Topik ini disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik di satuan pendidikan masing-masing. Yang ketiga, terdapat subtopik. Subtopik membantu memecahkan topik besar menjadi bagian-bagian yang lebih mudah dipahami dan dianalisis. Misalnya topiknya tubuhku sehat. Kemudian subtopiknya terdapat mandi, gosok gigi, dan lain-lain. Di mana subtopik ini lebih menunjukkan tujuan dari pembelajaran tersebut. Bagaimana supaya kita lebih efisien dan efektif dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran agar harapan yang kita harapkan itu berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Selanjutnya kesimpulan. Pemahaman yang lebih mendalam tentang kekuatan dan kelemahan dalam proses belajar mengajar yang telah dilakukan. Melalui refleksi, guru dapat mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan dan merencanakan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan demikian, refleksi menjadi alat penting dalam mengembangkan profesional yang berkelanjutan dengan memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan pengalaman belajar yang optimal. Hasil akhirnya adalah proses pembelajaran yang efektif, efisien, dan inklusif. Terima kasih. Cukup sekian dari saya, Miss Suci. Terima kasih. Baik, terima kasih Miss Devi. Materi yang pertama, kita sambut narasumber kedua kita yaitu Miss Inggi Septian, Miss Inggi Fitri Ramanda, disilakan. Kepada Miss Inggi, apakah sudah siap? Baik, terima kasih Miss Suci. Suara saya sudah kedengaran, Miss? Sudah, Miss. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Miss-Miss semua. Miss-Miss semua. Senang sekali ya, siang hari ini, sore hari ini saya bisa bergabung kembali nih dengan Miss-Miss semua pada komunitas belajar PAUD HI PAUD berkualitas TK Kasih Maitreya. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan mohon maaf, minggu lalu itu saya tidak hadir. Kebetulan saya jadi pemateri, namun ada sedikit kurang. Saya tidak bisa menghadiri Kombel ini karena berhalangan. Baik, siang hari ini saya berkesempatan nih untuk berbagi eh, terkait refleksi pengorganisasian pembelajaran. Nah, perkenalkan semuanya Miss-Miss di sini sebagian pasti sudah kenal ya. Saya Miss Indi. Saya bertugas di PAUD Kasih Maitreya Panjang. Sebelumnya izin ya Miss-Miss semua. Yang saya bagikan ini adalah terkait refleksi pengorganisasian pembelajaran. Nah, mungkin ada banyak kekurangan praktik baik yang saya lakukan. Mohon nanti jika ada saran-saran atau perbaikan yang perlu saya lakukan terkait praktik baik ini, mohon nanti sama-sama kita atau Miss-Miss boleh memberi tanggapan ya. Baik, Miss-Miss, izinkan saya untuk share screen-nya, Miss. Apakah sudah kelihatan di layarnya, Miss-Miss semua? Belum, Miss. Masih loading. Oke, baik. Sudah kelihatan, Miss Suci? Oke, sudah, Miss. Oke, baik. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbagi mengenai refleksi pengorganisasian pembelajaran. Baik, sebelum itu tadi pemateri pertama sudah memaparkan nih mengenai
Apa itu refleksi? Mengapa kita perlu melakukan refleksi pada pengorganisasian pembelajaran yang telah kita lakukan? Refleksi yang kita ketahui merupakan sebuah proses memikirkan kembali pengalaman atau tindakan atau pemikiran yang telah kita lakukan atau yang telah kita buat nih, yang sudah kita rencanakan, yang sudah kita susun. Kemudian lanjut ya, Miss ya. Maaf kalau saya bicaranya sedikit laju ya, Miss. Baik. Nah, sebelum itu, mari kita sama-sama mengenal kembali apa itu pengorganisasian pembelajaran. Nah, pengorganisasian pembelajaran cara adalah cara satuan pendidikan mengatur pembelajaran muatan kurikulum dalam satu rentang waktu. Jadi, pengorganisasian pembelajaran ini juga melibatkan perencanaan yang matang. Kemudian, dengan memilih metode yang tepat dan pengelolaan kelas yang efektif. Pengaturan jadwal kegiatan dan pembelajaran di satuan pendidikan sebaiknya memang harus dipikirkan dengan matang-matang. Dengan begitu, jadwal pembelajaran dapat berjalan efektif, sehingga peserta didik pun dapat belajar dengan nyaman dan optimal. Oke, baik, kita lanjut ya, Miss. Nah, eh, ada struktur, bentar ya, Miss. Miss. Nah, struktur kurikulum. Yang pertama itu ada intrakurikuler, kemudian ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kemudian ada ekstrakurikuler dan program sekolah. Nah, dalam kita menyusun atau merancang pengorganisasian pembelajaran itu terdapat berbagai eh, strukturnya ya. Yang pertama itu ada intrakurikuler. Kemudian di dalam kita menyusun pengorganisasian pembelajaran itu juga kita terdapat eh, pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kemudian ada ekstrakurikuler dan program-program sekolah yang telah kita rencanakan. Nah, saat kita mengatur waktu pembelajaran antar kelas, saat kita mengatur waktu pembelajaran di atas kelas, eh, mengatur beban belajar peserta didik itu proses belajarnya hingga pengaturan sarana prasarana. Di saat itulah sebenarnya kita sedang melakukan pengorganisasian pembelajaran. Nah, dengan kata lain, pengorganisasian ini adalah cara satuan pendidikan untuk mengatur pembelajaran muatan kurikulum dengan satu rentang waktu. Nah, pengorganisasian pembelajaran mengatur semua kegiatan belajar yang peserta didik jalani di satuan pendidikan selama 1 tahun ajaran. Nah, eh, mengapa nih satuan pendidikan itu perlu melakukan pengorganisasian pembelajaran? Nah, semua kegiatan belajar ini harus kita atur pelaksanaannya agar jadwal antar kegiatan dan penggunaan sarana prasarana bisa dimanfaatkan secara maksimal. Dengan begitu pendidik dan peserta didik dapat belajar dengan nyaman. Kemudian program yang sudah disusun baik itu program sekolah maupun eh, program lainnya dapat kita capai dengan capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasilanya dapat tercapai. Nah, kemudian apakah slide-nya sudah berganti, Miss? Belum, Miss. Ya, sebentar ya. Ini saya lagi. Yes, ini sepertinya slide-nya
Tidak bisa terganti. Di stop share dulu, stop share, udah stop share baru nanti masuk kembali. Saya coba stop share ya, Miss. Oke, kita share. Juga saya share ulang ya, Miss. Sudah kelihatan, Miss ya? Kelihatan dan terus lanjutkan slide-nya. Oke. Nah, apa yang harus eh, apa yang harus diatur nih di dalam pengorganisasian pembelajaran? Nah, dalam pengorganisasian pembelajaran yang diatur adalah semua kegiatan belajar dan program sekolah selama satu tahun ajaran. Di antaranya yang pertama ada pengaturan beban belajar. Nah, pengaturan beban belajar mencakup total JP yang akan dilalui peserta didik dalam rentang waktu tertentu. Baik itu beban belajar intrakurikuler maupun proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, pada jenjang PAUD, beban belajar mengacu pada tujuan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang didukung tujuan pembelajaran ini didukung oleh tema atau topik di dalam pengaturannya. Nah, jadi pada jenjang PAUD ini eh, ada pengaturan beban belajarnya. Jadi kita mengacu pada tujuan pembelajaran. Jadi apakah kita selama ini membuat atau merancang nih eh, pengorganisasian pembelajaran kita sudah sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Namun tetap didukung oleh tema atau topik yang telah eh, kita rancang. Kemudian pengaturan beban belajar ini akan berkaitan dengan beban mengajar pendidik. Pemerintah pusat sudah menentukan beban belajar untuk setiap jenjang yang bisa dijadikan acuan. Nah, kemudian ada yang kedua, pengaturan muatan atau area belajar. Nah, eh, pengaturan eh, penguatan pada tingkat PAUD itu kita pengaturan penguatan materi atau topik ya, tema atau topik apa saja yang akan dipelajari peserta didik selama satu tahun. Bagaimana ketersediaan gurunya, dengan begitu satuan pendidikan dapat melihat juga kebutuhan tenaga pendidiknya. Selain itu, sarana prasarana atau media belajar apa saja yang perlu kita gunakan dalam mata pelajaran tersebut. Jadi dalam kita merancang organisasi pembelajaran itu ada harus kita atur. Yang kedua itu pengaturan muatan materi atau topiknya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada pengaturan waktu belajar. Nah, pada bagian ini kita sudah mengatur lebih rinci mengenai jadwal belajar setiap minggu serta lamanya serta lama termasuk jadwal kegiatan lain seperti kegiatan atau biasanya di tingkat PAUD juga ada kegiatan upacara atau kegiatan ekstrakurikuler. Nah, itu disesuaikan di satuan pendidikan masing-masing ya. Nah, jika satuan misalnya nih biasanya di saya di tingkat PAUD saya mengajar, kami ada melakukan literasi pagi sebelum memulai kegiatan belajar mengajar. Nah, kami itu di satuan pendidikan itu ada program literasi pagi. Nah, sebelum memulai kegiatan itu membacakan buku pada anak. Nah, jadi maka dari program literasi pagi itu juga termasuk ke dalam pengaturan waktu belajar. Kemudian yang keempat ada yang keempat itu pengaturan proses pembelajaran. Nah, pengaturan proses pembelajaran ini dapat ditentukan sejalan dengan visi dan misi. Misalnya menggunakan pembelajaran berbasis inquiry, berbasis masalah, dan lain-lain. Semua pembelajaran dikaitkan dengan interaksi peserta didik terhadap alam sekitarnya. Jadi dalam kita merancang pengorganisasian pembelajaran ada juga berbagai macam pendekatan
untuk mengatur waktu belajar. Nah, salah satunya itu ada eh, pendekatan dengan pendekatan tematik. Nah, eh, dengan pengorganisasian pembelajaran yang tepat, satuan pendidikan dapat menentukan program-program lebih strategis. Dalam penyusunan pengorganisasian pembelajaran, perlu ada kolaborasi nih antara kepala satuan pendidikan, wakil, dan rekan-rekan guru dan rekan-rekan sejawat. Nah, apakah kita semua nih di sini, Miss, asing dengan istilah pengorganisasian pembelajaran? Di sini saya ada meletakkan ada 3 poin yang di bawah. Miss kan ada tahun rota, program tahunan, proses atau kalender pendidikan. Nah, dokumen-dokumen inilah salah satu contoh hasil dari salah satu dari pengorganisasian pembelajaran. Jadi, lanjut ya, Miss. Nah, tadi saya sudah sedikit mengaitkan nih pendekatan pembelajaran tematik. Nah, pendekatan pembelajaran tematik biasanya di tingkat bawah itu kita lebih dekat dengan apa yang ada di sekitar, lebih baiknya itu apa yang ada di sekitar anak didik. Nah, di sini saya ada memasukkan tabel yang saya buat. Nah, sebelum kita membuat rancangan pembelajaran, kita akan mengatur tujuan pembelajaran mana saja yang akan dicapai oleh peserta didik dalam rentang waktu tertentu. Nah, di bulan ini di semester 1 pada bulan Juli itu yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah. Di sini ada tujuan kita sudah memilih tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Kemudian ada tema di bulan Agustus hingga September itu bermain dan bekerja sama. Namun disinilah sama-sama nih kita merefleksi kembali apakah kita semua sudah melakukan atau sudah membuat atau merancang tujuan pembelajaran. Nah, saya sendiri pun masih terdapat nih kendala ataupun saya masih eh, belum ya melakukan ini tujuan pembelajaran itu belum dipecahkan, belum dipisahkan sesuai dengan tema atau sesuai dengan topik yang akan kita eh, kerjakan nih dengan anak-anak kita. Nah, kemudian dari bulan Oktober hingga November itu ada tema Aku Sayang Bumi. Itu juga kita bisa dari tujuan pembelajaran itu kita pecahkan, kita bisa memasukkan di tema bermain dan bekerja sama ini apa yang tujuan pembelajaran apa yang ingin kita capai untuk anak didik kita. Kemudian di tema Aku Sayang Bumi, kemudian di Desember. Oke, baik, lanjut ya, Miss. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, eh, satuan menggunakan pendekatan tematik pembelajaran disusun berdasarkan tema yang menaungi kompetensi yang terdapat di dalam lingkungan pembelajaran PAUD. Nah, misalnya nih di tema Aku Sayang Bumi, itu kita bisa memasukkan tujuan pembelajarannya, kenal makhluk, ciptaan Tuhan, atau bagaimana cara merawatnya, atau dan lain-lain. Nah, cari konteks yang paling dekat eh, dengan anak untuk eh, agar tujuan pembelajarannya tercapai. Kemudian penentuan alokasi waktunya, sesuaikan alokasi waktu penerapan tema sesuai dengan kebutuhan satuan masing-masing. Satu tema disesuaikan waktunya. Kira-kira mau berapa lama kita eh, menggunakan tema ini sebelum kita pindah nih ke tema yang baru. Kemudian pengorganisasian pembelajaran ini dilakukan secara kolaborasi ya di tingkat satuan pendidikan bersama-sama mencari ide kegiatan yang berkaitan dengan tema ini. Nah, di sini saya baru berbagi di sedikit mengenai tema di semester 1. Kemudian lanjut itu ada di semester 2 itu tema imajinasiku
Sambung Cinta Indonesia. Nah, dari refleksi pengorganisasian inilah sama-sama kita belajar sama-sama apakah kita sudah merancangnya dengan tepat, apakah kita sudah merancangnya dengan matang. Nah, di mana kita masih belum nih, masih jauh dalam merancang pengorganisasian pembelajaran. Oke, baik. Kesimpulannya, dengan melakukan analisis kebutuhan untuk mengorganisasikan dan merancang pembelajaran, satuan pendidikan memiliki arah yang lebih jelas dan menyusun pengorganisasian serta perencanaan pembelajaran yang lebih aktual dan kontekstual. Mungkin itu saja yang dapat saya bagikan sedikit pada sore hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, Miss jika ada saran atau tanggapan, tentu sama-sama kita belajar. Saya kembalikan kepada host kita. Sekian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada kedua narasumber kita yang telah memaparkan materi yaitu tentang refleksi dan pembelajaran. Untuk Miss, saya buka 3 sesi tanya jawab tentang materi kita, refleksi pengorganisasian pembelajaran. Apabila Miss memberikan pendapat atau tambahan disilahkan, atau praktik baiknya juga boleh ya Miss. Oke, untuk link absensi sudah saya share di kolom komentar ya Miss, agar dapat mengisi absensi tersebut dan mendapatkan sertifikat webinar pada siang hari ini. Oke, baik. Kepada Miss yang telah hadir, apakah ada tanya jawab? Apakah ada pertanyaan? Kepada Ibu Nala AF, selamat datang. Selamat datang di webinar kita pada siang hari ini. Oke. Bagaimana Miss? Apakah ada pertanyaan? Atau saya aja yang bertanya dulu, Miss? Ya, lanjut aja Miss Suci, nggak apa-apa. Oke, saya yang bertanya ya, Miss. Eh, tadi pada narasumber pertama menjelaskan tentang pengorganisasian pembelajaran, umpan balik dari siswa. Jadi di sini saya bertanya, salah satu contoh umpan balik dari siswa dalam pengorganisasian pembelajaran itu bagaimana ya, Miss? Oke, terima kasih. Yang lain? Oke, Miss Maratul Husna dari NDS. Disilahkan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Oke, terdengar, Miss? Oke, baiklah. Tadi kan narasumber ada memaparkan tentang untuk memudahkan kita menentukan tujuan pembelajaran itu harus dipisahkan atau dipecahkan menurut tema. Nah, bagaimana trik Jitu dalam memisahkan atau memecahkan tujuan pembelajaran sesuai tema? Terima kasih. Oke, terima kasih Miss Husna. Satu lagi pertanyaannya, Miss. Setelah itu kita akan menjawab. Oke, belum ada yang apakah Miss Inggi dan Miss Devi Oh, ini masih ada. Oke, ini Miss Mega. Izin Miss Suci ingin bertanya, maaf lewat chat saya ingin bertanya,
Apa saja kendala di saat melakukan refleksi pengorganisasian pembelajaran ini? Oke, kepada narasumber kita, apakah siap untuk menjawab tiga pertanyaan tersebut? Baik, Miss Suci, izin menjawab dari pertanyaan Miss Suci. Tadi pertanyaannya contoh umpan balik dari siswa tentang pengorganisasian pembelajaran. Nah, di setiap eh, setelah berkegiatan tentunya kita ada di persiapan pulang kita meminta anak untuk menceritakan apa yang dia lakukan tadi saat belajar. Nah, di saat itu anak-anak bercerita hari ini belajar misalnya mengenal angka dengan banyak berbagai metode. Kemudian kita bisa menanya, kira-kira besok kita bisa belajar apa lagi ya yang lebih menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Mungkin itu saja, Miss Suci. Oke, baik. Terima kasih, Miss Devi. Oke, selanjutnya, apakah ada yang ingin dijawab pertanyaan dari Miss Husna ataupun Miss Mega? Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Miss Siti. Izin bertanya, Bun, hal apa yang dihadapi sehingga perlunya merevisi pengorganisasian pembelajaran di PAUD? Kepada narasumber kita, bagaimana? Baik, Miss Suci. Izinkan saya ingin sedikit menjawab pertanyaan dari Miss Husna. Pertanyaannya trik jitu. Bagaimana eh, itu yang trik jitu dalam memecahkan tujuan pembelajaran. Triknya ya, misalnya dalam memecahkan tujuan pembelajaran. Dan dalam memecahkan tujuan pembelajaran itu kita juga perlu pahami dulu atau memahami tahapan perkembangan anak kita. Mana setiap anak itu adalah unik dan karakteristik anak kita itu berbeda-beda. Jadi kita pahami dulu nih karakter siswa kita, karakter peserta didik kita. Kemudian sesuaikan dengan materi atau eh, topik yang akan kita yang akan kita ajarkan nih. Nah, misalnya kan di pelajaran itu misalnya tema tadi saya katakan tema aku sayang jadi tema ini apa saja yang pembelajaran kita ambil apa kita salah satunya tadi dengan mengenal makhluk ciptaan Tuhan. Eh, Makhluk yang kita ketahui kan makhluk ciptaan Tuhan itu ada tiga kan, manusia, hewan, ataupun Tuhan. Kemudian kita boleh memilih memilih tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan tema yang kita pilih itu tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya bagikan, Miss Husna. Terima kasih. Oke, bagaimana, Miss Husna? Apakah sudah jelas atau ada tambahan lagi? Bagaimana, Miss Husna? Apakah jaringannya lambat ya di sana ya? Baik, terima kasih. Oke, kita lanjut ya.
Baik, kita lanjut. Pertanyaan yang belum dijawab kepada kedua narasumber kita. Apakah sudah ada jawaban dari Sebentar ya, Miss pertanyaan Suci. pertama? Izinkan kami mencari jawabannya, Miss Suci. Oke, baik, Miss. Kepada Ibu Nala AF. Selamat datang, Ibu. Apakah ada pertanyaan dari hari ini? Selamat datang, Ibu Ice. Selamat datang. Selamat datang, Ibu Ice. Selamat datang. Baik, Miss Suci, izin coba menjawab dari pertanyaan Miss Mega. Pertanyaan dari Miss Mega adalah kendala saat melakukan refleksi pengorganisasian pembelajaran. Mungkin kalau dibilang kendala itu mungkin yang pertama kurangnya keterampilan refleksi guru. Tidak semua guru memiliki keterampilan refleksi yang baik. Mereka mungkin kesulitan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki atau menarik kesimpulan yang bermakna dari pengalaman. Kemudian juga terdapat kurangnya struktur yang jelas. Kurangnya struktur yang jelas untuk proses refleksi dapat membuat guru merasa kebingungan dan tidak tahu harus mulai dari mana. Mungkin cukup sekian, Miss Suci. Terima kasih. Oke. Bagaimana Miss Mega atas jawaban dari Miss Devi? Apakah ada tambahan atau bagaimana, Miss? Mungkin Miss Mega nanya kendala dari kita nggak, Miss? Dari Miss Devi mungkin dalam refleksi gitu. Oh, Miss Devi langsung hilang. Bagaimana Miss Devi? Ya, Miss Ida masih ada di sini. Sepertinya nanya kendala dari Miss Devi sepertinya, Miss. Mungkin kalau dari kendala dari saya ya, untuk merefleksi pembelajaran itu adalah salah satunya belum memecahkan tujuan pembelajaran di setiap pertema itu. Jadi kita merasa bingung nih, apa ya yang mau dikasih tujuan pembelajaran pada hari ini supaya tercapai sama anak-anak gitu, Miss. Mungkin dari Miss lain boleh memberikan saran atau pendapat. Oke, bagaimana Miss Mega? Mana Miss Mega tidak ada muncul. Bisa yang bertanya tidak boleh hilang ya, Miss ya. Oke, Miss Mega bagaimana? Oh, Miss Mega masih ada di dalam Zoom ini. Apakah jaringan Miss Mega terputus-putus? Mungkin lagi ke toilet, Miss. Gitu. Oke, baik kita lanjut lagi Miss. Pertanyaan dari Miss Siti atau Miss Inggi ingin menambahkan ingin menambahkan jawaban dari Miss Devi. Ya, Miss Suci, apa saja kendala di saat melakukan refleksi pengorganisasian pembelajaran? Saya pribadi juga mengalami kendala dalam
melakukan pengorganisasian pembelajaran. Rekan saya juga sudah mengatakan, belumnya kami eh, memecahkan nih tujuan pembelajaran itu di setiap tema atau topik yang akan kita ajarkan. Kemudian eh, masih membuka yang tujuan pembelajaran yang masih utuh, yang masih belum dipecahkan, sehingga lambat memilih yang mana tujuan pembelajaran yang cocok nih untuk tema ini. Mungkin itu Miss Suci. Maaf, Miss Inggi, suaranya terputus-putus, Miss Inggi. Ya, Miss Atau Suci, jaringan saya ya, Miss Inggi? apakah sudah terdengar suara saya? Oke. Halo, Miss Inggi. Udah, Halo, Miss Miss Suci. Suci, Miss Inggi tadi sudah jawab. Lanjut ke pertanyaannya Miss Siti tadi ya. Oke. Kita lanjut pertanyaan dari Miss Siti. Hal apa yang dihadapi sehingga perlunya merefleksi pengorganisasian pembelajaran di PAUD? Oke. Eh, Silakan untuk menjawab Maksud kepada pertanyaan kedua Miss Siti narasumber. mungkin begini, apa sih kenapa sih harus melakukan refleksi gitu mungkin maksudnya. Ya Miss Siti, coba dikonfirmasi dulu sama Miss Siti biar nanti jawabannya sesuai dengan apa yang ditanyain. Betul, Miss. Betul, betul sekali. Makasih, Miss. Ini Rini sudah bantu nampaknya. Miss Siti, izinkan saya sedikit menjawab ya. Mohon maaf kalau jawaban saya kurang tepat ya, Miss ya. Eh, Hal apa saja nih yang dihadapi sehingga kita perlu nih melakukan refleksi pengorganisasian pembelajaran di PAUD. Nah, jadi kita Miss mungkin di awal tahun ajaran baru itu kita sudah merancang nih eh, berbagai contohnya program tahunan, program semester. Namun anggaplah di semester 1 ini kita sudah merancang nih temanya, topiknya, tujuan pembelajarannya. Namun ada di setiap bulan itu kan tidak semuanya itu minggu di setiap bulan itu eh, tidak ada yang tidak apa tuh minggu efektifnya itu yang banyak hari kegiatan besar atau hari libur gitu. Misalnya di bulan Oktober atau November itu biasanya kita sibuk dengan berbagai kegiatan. Ada hari ada hari buruh, ada berbagai kegiatan hari besar lah. Kemudian tidak tercapai nih kegiatan ataupun tujuan pembelajaran yang telah kita rancang dari awal. Kemudian tiba-tiba adanya perubahan sehingga kita perlu merefleksi kembali nih eh, pengorganisasian pembelajaran yang telah kita rancang. Mungkin menurut saya sedikit begitu ya Miss Siti ya. Terima kasih. Oke. Bagaimana, Miss Siti? Apakah ada tambahan lagi dari narasumber kita yang pertama? Eh, saya, Tes. Apakah suara saya terdengar, Miss? Oke, terdengar, Saya Miss. setuju dengan Miss Inggi tadi ya, Miss. Kadang kan apa yang kita harapkan tidak berjalan dengan sesuai yang kita harapkan gitu kan. Ada kegiatan nih, jadi tertunda gitu. Jadi kita merefleksi nih supaya bagaimana tujuan pembelajaran yang kita harapkan itu tercapai dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Miss Devi. Bagaimana Miss Siti atas jawaban dari kedua narasumber kita? Berarti Miss Inggi, Miss Devi berarti seperti kayak pengayaan gitu ya, Miss ya? Mungkin bisa jadi ya juga ya Miss, karena kan kita menginginkan yang terbaik untuk kedepannya supaya lebih jelas nih apa yang kita harapkan. Terima kasih kedua narasumber.
Oke, baik, terima kasih. Baik, kita buka 4 pertanyaan saja ya, Miss. Sebelum kita tutup, kita closing statement dulu dari kedua narasumber kita. Kepada Miss Devi, silakan closing statement dulu terlebih dahulu. Baik, terima kasih Miss Suci. Sedikit closing statement dari saya. Mungkin merefleksi pengorganisasian pembelajaran ini juga sangat penting untuk mengetahui dan mengetahui perkembangan anak supaya lebih jelas pembelajarannya tercapai apa yang kita inginkan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Miss Devi. Kita lanjut kepada Miss Inggi. Silakan closing statement terlebih dahulu. Baik, Miss Suci, closing statement dari saya yang saya dapatkan juga dari webinar berbagi praktik baik yang saya lakukan. Kan masih banyak nih kendala, kemudian masih banyak nih masalah yang kita hadapi. Jadi ke depan memang harus benar-benar dengan matang dalam merencanakan pengorganisasian pembelajaran agar tujuan pembelajaran ke depannya dapat tercapai dengan maksimal. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, Miss Suci. Oke, baik, sama-sama. Oke, baik, terima kasih kepada kedua narasumber kita yang sangat luar biasa sudah memaparkan materi pada siang hari ini. Saya sebagai host mohon maaf Miss Suci, apabila... saya closing statement ya, belum selesai. Yang Oh, closing statement saya, maaf, Miss. nggak apa-apa. Oke, Baik, maaf, Miss. terima kasih Miss Suci, terima kasih Miss Devi dan Miss Inggi yang sudah berbagi. Sebenarnya hari ini saya inginnya tidak berbagi ini ya, berbagi materi, tapi langsung ke prakteknya. Ya, kemarin sudah saya sampaikan, tapi tidak apa-apa. Jadi, mari kita sama-sama coba ini ya, eh, jadikan siklus inquiry ini sebagai landasan dari komunitas belajar kita. Apa landasannya yang pertama? Sekarang kita bahas mengenai refleksi. Kenapa sih kita harus merefleksi eh, pertanyaan dari Miss Siti? Kenapa sih kita harus merefleksi pengorganisasian pembelajaran? Kalau kita landasannya itu adalah kalender pendidikan, ya, kita sudah buat jadwal, gitu ya, kita sudah buat tujuan pembelajaran, keinginan kita tidak tercapai, maka itu kita masih menjalankan kurikulum 2013. Kalau kita bicara mengenai kurikulum merdeka, maka landasan dari refleksi pengorganisasian pembelajaran adalah capaian belajar peserta didik. Jadi kenapa kita harus merefleksi pengorganisasian pembelajaran? Itu adalah jawaban dari hasil belajar atau asesmen peserta didik di setiap topiknya. Jadi kalau misalnya kita mau kembali lagi kepada dasar kenapa kita harus melakukan refleksi pembelajaran, pengorganisasian pembelajaran bukan karena tidak tercapai, ya kegiatannya tidak terlaksana, kegiatan tidak terlaksana, tidak, bukan demikian. Itu miskonsepsi. Yang benar adalah karena ya capaian belajar. Coba kita minta bantu Miss Devi untuk buka slide-nya Miss Devi yang terakhir di kesimpulan. Yang di kesimpulan, Miss? Ya. Baik, Miss. Oke, teman-teman boleh lihat nanti slide-nya Miss Devi di kesimpulan. Silakan Miss Devi dibacakan ya di slide terakhir. Bentar, Miss. Bisa loh. Di close dulu. Di close dulu. Aha, baru share lagi.
Silakan dibaca. Tes. Baik, kesimpulan pemahaman yang lebih mendalam tentang kekuatan dan kelemahan dalam proses belajar mengajar yang telah dilakukan. Melalui refleksi, guru dapat mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan dan merencanakan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan demikian, refleksi menjadi alat penting dalam pengembangan profesional yang berkelanjutan dan memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan pengalaman belajar yang optimal. Hasil akhirnya adalah proses pembelajaran yang lebih efektif, efisien, dan inklusif. Nah, jelas ya, ini nggak usah di-close dulu. Ini jawaban kenapa sih kita harus merefleksi pengorganisasian pembelajaran. Ya, jadi tujuan utamanya siapa? Coba kita discuss. Tujuan utamanya siapa? Ayo, Miss, silakan boleh jawab. Tujuan utamanya siapa? Objeknya siapa? Objeknya yang kita tuju siapa? Peserta didik. Iya, apa? Peserta didik, ya. Iya, jadi Miss itu capek-capek membuat perencanaan pengorganisasian itu buat siapa? Buat peserta didik. Ya, jadi pengorganisasian pembelajaran itu fokusnya pada peserta didik. Ya, jadi dengan demikian katanya, refleksi menjadi alat penting dalam pengembangan profesional yang berkelanjutan dan memastikan, ini loh kuncinya, memastikan setiap siswa atau peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang optimal. Dari mana kita tahu kalau anak itu sudah belajar secara optimal? Dari mana, Miss? Dari mana kalau kita tahu anak itu sudah belajar optimal atau tidak? Ini jawaban dari pertanyaan dari Miss Suci. Bagaimana umpan baliknya? Dari mana kita tahu anak-anak kita ini sudah belajar optimal? Dari kegiatan yang telah kita sediakan, Miss, apakah anak tersebut mengikuti dengan baik atau tidak? Hanya mengikuti kegiatan dengan baik? Tidak, Miss. Apakah anak mendapatkan hasil dari kegiatan yang telah disediakan? Dari mana datanya? Dari pendapat guru? Mungkin dari jadi hasil yang anak bikin, Miss. Dari hasil karyanya? Yang lain boleh menjawab. Apakah dari hasil karya anak? Baru kita tahu bahwa mereka belajar optimal. Pokoknya Miss suruh mewarnai gitu. Mewarnainya tidak keluar dari garis, berarti sudah oke gitu ya. Dari mana, Miss? Ada yang mau menjawab? Boleh. Miss menambahkan ya, dari mana? Dari tujuan pembelajarannya, Miss. Jadi untuk kita mengetahui apakah anak ini sudah mengerti tentang pembelajaran yang dimaksudkan pada hari itu dari tujuan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Itu tujuan pembelajarannya kan di awal untuk panduan dari kegiatan yang ingin kita jalankan dengan anak. Nah, data yang real untuk mendapatkan hasil belajar anak yang optimal atau tidak optimal didapat dari mana? Iya, itu dari asesmen. Jadi selama ini, kalau kita membahas tumbuh kembang anak, jangan jauh-jauh. Kita tak bisa hanya mengandalkan kepada ingatan. Kita tidak bisa hanya mengandalkan bahwa, oh pendapat saya. Tidak. Tapi dari asesmen, gitu. Ya, Miss. Jadi saya berharap sore ini, itu terbuka paradigma berpikirnya, bahwa pengorganisasian pembelajaran itu dinamis, tidak statis. Ya, kata Miss Siti, kenapa sih kita harus melakukan refleksi pengorganisasian pembelajaran? Ya, kita harus. Karena kita lihat dari data asesmen, jangan-jangan ya, asesmen tidak kita buat, tidak kita unggah ke Google Drive. Itu yang membuat kita pusing. Kenapa sih? Apa sih? Mau bikin kegiatan apa sih? Karena kita tidak menjadikan data itu sebagai acuan untuk
kita dalam membuat kegiatan pembelajaran. Maka siklus inquiry yang ada di komunitas belajar belum kita copy paste, belum kita ATM, ambil, tiru, modifikasi di kegiatan pembelajaran kita. Jadi, mari kita sama-sama ini rubah ya. Coba kita rubah. Lihat di atasnya, pemahaman yang lebih mendalam tentang kekuatan dan kelemahan dalam proses belajar. Jadi kalau kita mau membicarakan pengorganisasian pembelajaran, maka kita urusannya dengan proses belajar mengajar. Apakah proses belajar mengajarnya, lihat di bawah, efektif? Apakah semua anak mengerti kenapa sih harus belajar itu? Lalu apakah efisien? Apakah metode dan kegiatannya itu sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ada? Apakah inklusif? Apakah kegiatan yang Miss buat itu sudah mengcover semua anak yang ada di dalam kelas atau hanya anak-anak tertentu? Maka ketika didapatkan Miss, wali kelas membuat asesmen, oh ternyata ini belum muncul. Nah, disitulah alasan kenapa Miss harus melakukan refleksi pengorganisasian pembelajaran. Bukan karena diminta materinya, bukan karena, oh ternyata minggu efektifnya tidak berjalan gitu, bukan. Tapi karena balik lagi, pada siapa? Peserta didik. Nah, hari ini kita melakukan refleksi pengorganisasian pembelajaran tahap pertama. Saya ingin mengajak Miss-Miss semuanya membuka paradigma berpikir. Apa sih esensi maksud dari Merdeka Mengajar? Nah, ini dia Merdeka Mengajar. Kita jangan kaku melihat dari kurikulum Merdeka. Ya sudah, kalau buat kayak gitu ya gitu aja gitu ya. Pokoknya jalan aja. Ya, kurikulumnya begitu gitu. Kalender pendidikannya begitu ya. Prosesnya begitu ya begitu gitu. Kita mengesampingkan ya peran dari asesmen bagi peserta didik. Kita mengesampingkan si peserta didik ini. Kita mengabaikan mereka. Kita tidak menjadikan mereka sebagai alat untuk kita evaluasi. Apakah kegiatan yang kita buat ini sebenarnya sesuai nggak sih untuk mereka? Sebenarnya mereka ngerti nggak sih gitu? Kita buat tema sekeren-keren gitu ya. Kita buat peta konsep sekeren-keren. Lalu kita buat modul ajar yang sekeren-keren gitu. Tapi anaknya tidak memahami. Nah, jadi saya berharap hari ini ya, sore ini kita belajar bersama. Jadi jangan sampai refleksi pengorganisasian pembelajaran itu dijadikan alasan, yo harus dirubah ya, tidak gitu. Ya harus dirubah tuh apa paradigma berpikirnya. Coba ulangi lagi ya. Ini PR sampai hari Sabtu ini kita akan evaluasi lagi. Silakan evaluasi pengorganisasian pembelajaran masing-masing kelas. Apakah sudah memberikan proses belajar mengajar yang efektif, yang efisien, dan yang inklusif untuk peserta didik kita. Itu idenya bukan dari saya, dari Miss Depi. Miss Depi yang buat kesimpulan, bukan saya. Ya, jadi sampai jumpa hari Sabtu. Ya, kita akan ketemukan kalau Miss mengalami kendala, cari solusinya. Bukan dibiarkan, karena yang menjadi korban adalah peserta didik. Yang menjadi korban adalah peserta didik. Kalau memang tidak efektif, tidak efisien, dan tidak inklusif, segera rubah paradigma berpikir kita, cara kita untuk menyelesaikan pengorganisasi pembelajaran kita. Ya, itulah Merdeka Mengajar. Kita bisa secara dinamis mengubah ya pengorganisasian belajar dari hasil data assessment. Ya, demikian Miss Suci. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terima kasih Miss Rini. Maaf ada kesalahan saya sebagai host. Mohon maaf apabila saya sebagai host banyak kurang. Untuk kedua narasumber kita yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Terima kasih sudah memaparkan materinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama dulu, Miss Suci. Minta dibuka dulu videonya semuanya. Oke, kepada Miss-Miss semua, silakan
buka kameranya. Kita akan foto bersama. Oke, Miss Husna belum, Miss Devi, Miss Mirna, Miss Debbie, Ibu Nala, Miss Okta, Miss Siti, Miss Mega, Miss Inggi, Miss Sally. Apakah jaringan saya yang Tidak, belum udah jelas kok. Miss Suci udah jelas. Saya segera cepat ya, ini Zoom ini karena Zoom-nya mau dipakai untuk kegiatan Kombel di Sagu Meranti untuk skala Provinsi Riau dan Kepulauan Riau untuk pembatik. Pakai gaya dong, Miss Suci. Jangan diam aja dong. Yang cantik-cantik, gaya yang pertama. comel-comel. Kita gaya pertama senyum. Kita pegang pipi lah biar cantik. Wah, pegang pipi ya. Nggak sakit gigi kan? Ya, nggak habis. Oke, 1, 2, 3. Oke, satu lagi kita gaya semangat. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih semua, Miss.